yang kita tahu bahwa sebagian besar bumi tertutupi oleh air. Hal tersebut membuat kita berpikir, seakan-akan sumber air di dunia ini sangat melimpah. Namun, pada kenyataannya, 97,5% air di bumi adalah air laut dan air payau yang tidak dapat dikonsumsi. Sisanya hanya 2,5% adalah air tawar yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari 2,5% sumber air tawar tersebut, yang dapat dipakai manusia hanyalah kurang dari 1%. Karena sebagian besar air tawar di bumi tersimpan dalam bentuk es dan gletser atau endapan salju. Namun tahukah kamu bahwa di dunia ini ada siklus yang menyebabkan seakan-akan air di bumi tak pernah habis? Yap, betul, siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air, tentunya dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian lingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Terdapat 3 proses utama dalam siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama ada penguapan. Nah, pada prinsipnya penguapan itu perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Namun, penguapan ini ada 2 istilah, yakni evaporasi dan transpirasi. Apa sih bedanya? Nah, kalau evaporasi, yakni proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi adalah penguapan hasil dari metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua ada proses kondensasi. Kondensasi ialah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau yang biasa kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Nah, pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Dan yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi ini merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Nah, karena semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung lagi banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan.